Ya namanya kisah percintaan yang nggak ada yang mulus. Namanya cinta itu seperti saat kita menyusun puzzle. Nah, kalau gambarnya belum tersusun rapi, itu pasti kita harus menyusunnya dulu satu-satu. Nah, demikian dia kayak gitu. Kemarin mungkin gagal terus nih, puzzle-nya nggak kesusun. Nah, tiba-tiba jodohnya itu emang dari negeri jiran, dari Malaysia. Halo, cek 1 2 3. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung gas saja. Lagi ramai nih, kamu bisa meramal Aisyar dengan Fuji ini 9 bulan lalu kamu meramal mereka dan akhirnya terbukti ya mereka sedang dekat nih. Gitu awalnya seperti apa sih? Mulainya Mian tuh nggak sengaja ketemu, jadi pulang nge-gym itu tuh ketemu dia di salah satu mall. Nah kayak kok ini anak kayak nggak biasa ya auranya. Terus Mian kayak tiba-tiba datang sendiri tuh gambaran dia sedang merasakan trauma, sakit, terus juga sulit percaya pada orang lain. Pokoknya kayak ibaratnya saat udah cinta-cintanya gagal gitu di situ. Nah terus tiba-tiba dengar suara logat kayak ini kayak bukan logat Indonesia nih, kayak seperti Melayu gitu. Nah di situ makanya Mia langsung ini kayaknya bakalan sosok datang ya dari negeri jiran deh, dari Melayu. Tapi saat Mia lihat di situ di podcast Mia pengen lihat nih bentuk fisiknya seperti apa, tapi samar-samar. Kenapa? Karena bentuk fisik itu paling susah dilihat karena bisa berubah-berubah. Lewat air ini seperti gambaran lukisan biasa aja, kadang tinggi, kadang pendek, kadang berisi, kadang kurus. Tapi ini jelas sekali dari suaranya, jelas sekali ini seperti logat Malaysia. Udah Mian sebutin ini dari jiran Malaysia. Nah itu kan Mian jelasin kayak waktunya di pertengahan tahun. Nah itu saat meramal itu kalau jelas bisa jadi kejadian, waktu tidak bisa pas ditentukan. Namanya ramalan kan, namanya Mian menggunakan energi batin, gak mungkin 100% itu pas dengan pas bulannya. Pasti agak bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Nah kebetulan ini lebih lama, kelihatan pada beberapa bulan lalu di situ. Jadi kayak ya gitu, makanya kayak kalau gambaran jelas ya Mian pasti sekitar. Oke, saat kamu bilang tadi sempat ngeliat Fuji terus ada yang berbicara ya, Fuji itu sedang galau ya tadi kamu bilang. Nah galau kenapa sih si Fuji saat itu, boleh tahu gak? Oke, jadi ya namanya kisah percintaan yang nggak ada yang mulus. Namanya cinta itu seperti saat kita menyusun puzzle. Nah kalau gambarnya belum tersusun rapi, itu pasti kita harus menyusunnya dulu satu-satu. Nah, demikian dia kayak gitu. Kemarin mungkin gagal terus nih, puzzle-nya nggak kesusun. Nah tiba-tiba jodohnya itu emang dari negeri jiran, dari Malaysia. Nah di situ gambaran itu iya jelas. Dan suasana hatinya dia tuh kayak bisa nggak ya buka lagi. Bahkan dia sebelum sama ini juga berhubungan tapi nggak kelihatan publik. Mencoba buka hati, ternyata gagal. Kan? Kayak susah untuk membuka perasaan. Tapi untuk sekarang nih, kalau kalian tahu sama Aisyar ini, Mian lihat dari orang tuanya udah merestui, dari Aisyarnya juga sama. Kayak dia udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta, sampai dia rela berkarir, pindah negara. Bahkan dia tuh banyak target ingin buka bisnis bareng dia lah. Terus juga kayak ingin mencapai karir bareng-bareng. Karena Maisa itu tipenya cewek mungil, lucu, gemes, seperti Fuji. Oke, siapa nih di antara mereka yang menurut kamu yang lebih agresif, katakanlah yang lebih tertarik gitu, lebih sayang lah katakan seperti itu? Kalau untuk lebih sayang Aisyar ya. Jadi Fuji kan masih kayak takut lagi buka hati, tapi Aisyar berusaha untuk coba membuktiin gitu. Lama kelamaan kan kayak ditambah fansnya juga kayak ngedukung ya. Udah cocok. Jadi kayak Fuji juga mencoba pelan-pelan jalanin. Pada akhirnya mereka kayaknya
tahun depan bakal jadian deh. Apa udah ya secara diam-diam ya, tapi nanti tahun depan bakal jadian, cuman halangannya itu pertama sosok ketiga. Iya. Halangan hubungan mereka sosok ketiga. Kedua, perubahan sifat pada Aisarnya tiba-tiba berubah. Mungkin karena saat dikejar-kejar Pujinya cuek, terus Aisarnya berubah, dia baru jatuh cinta. Itu yang bahaya. Oke, tadi Min bilang keluarga dari Aisar sudah oke lah ya, memberikan lampu hijau. Gimana dengan keluarga Fuji yang dikenal cukup, mereka memiliki keluarga yang sangat kompak, mendukung ya. Nah, seperti apa keluarga Fuji sendiri nih kehadiran Aisar? Kalau dari keluarganya Fuji ini oke. Nah, untuk ayahnya sih ya restuin. Dari mamanya yang penting Fuji bahagia. Dari kakaknya juga karena temannya juga, jadi ya udah jalanin aja gitu. Jadi jalanin aja dulu, terus ngikutin alur. Mereka tuh nggak mau terlalu cepat. Terus juga ya saling mengenal dulu, mereka bilang gitu. Bagaimana dengan karir Fuji sendiri, artinya dikatakan sibuk, apakah sosok Aisar ini akan menerima gitu? Oke, untuk kalau mereka dipersatukan, karirnya makin melejit, bahkan rezekinya nggak pernah surut, pasti selalu ada, makin bersinar. Dan bukan hanya dua negara, tapi negara lain juga ikut dalam fansnya, dalam penggemar mereka, karena kebersamaan, karena percintaan mereka, karena kisah mereka gitu. Akankah berlangsung panjang hubungan mereka menurut Mian? Untuk di pertengahan tahun ada hambatan orang ketiga. Terus ada sedikit gangguan sih di antara hubungan mereka, isu-isu yang tidak baik. Itu bakal terlihat di pertengahan tahun. Isu-isu hubungan mereka, dan netizen mulai kesal dengan Aisar. Netizen bilang katanya, oh Aisar awal-awal cuman pengen pansus doang datang ke Indonesia buat popularitas karena dekat sama Fuji. Sampai netizen beranggapan kayak gitu karena ada isu negatif Aisar dekat sama orang lain. Kami lihat itu. Bagaimana dengan sosok Fuji yang masih sangat-sangat muda gitu ya, tapi sudah memiliki prestasi ya, katakanlah berkarir di dunia entertain. Apakah dia ada pikiran untuk serius gitu membangun hubungan gitu? Oke, untuk membangun hubungan dia mulai menjalanin dulu, nggak mau terlalu serius kayak dulu. Dan di sini gak nyampe 3 tahun dia udah ke jenjang pernikahan. Gak nyampe 3 tahun udah ke jenjang pernikahan. Jelas sekali. Oke. Oh, berarti dari apa ya, penerangan dari seorang Mian ini, Aisar dan Fuji akan ke jenjang pernikahan. Untuk jodohnya nggak tahu Aisar, nggak tahu bukan, tapi nggak nyampe 3 tahun udah ada pernikahan di antara Fuji ini. Nggak tahu nih Aisar jodoh bukan ya. Kalau kecocokan sih 65%, kemungkinan jodoh. Yang awalnya cuman kayak santai-santai tiba-tiba serius. Cuman Fujinya ini 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun bakal menikah. LDR gak sih akan mereka, kan Aisar kan dari negeri seberang ya, dari Malaysia ya. Bagaimana LDR akan menjadi penghambat gak menurut kamu? Enggak sih. Dia tuh kalau udah cinta nunduk sebenarnya, ngikut. Jadi terserah kamu gitu mau gimana. Cuman kalau udah marah, emosi, agak temperamen gitu doang sih kelemahannya. Oke, terkait orang ketiga yang tadi kamu bilang, kira-kira dari pihak siapa nih yang lebih berpotensi untuk ada orang ketiganya? Dari pihak Fuji orang ketiga ini, dia saat Aisar datang sebenarnya dia udah ada orang ini, ada orang ini tapi nggak di publik. Dan seketika Aisar datang itu ya merasa kayak cemburu, ya mereka putus. Gak tau ada hubungan atau nggak, pokoknya kayak lagi deket aja. Terus karena Aisar datang ini ya udah gitu. Terus dari Aisar juga dia lari dari masalah-masa lalu. Jadi dia lari dari masalah-masa lalu,
terus juga kayak berusaha untuk melupakan, tapi si orang ini tuh menganggap bahwa hubungan mereka tuh belum putus gitu. Terakhir kalian melihat Fuji dan Aishar saat ini berjalan, apakah mereka saat ini memang benar-benar serius atau mereka sebatas partner kerja, mungkin apalah berbisnis gitu? Kalau sekarang sih kayak sebagai kayak ya udah jalanin dulu aja gitu, kayak sebagai di tempat kerjaannya kerja gitu, tapi nanti juga cinlok kok. Ya walaupun hubungannya Mia di sini nggak lama ya. Kalau untuk jodoh 65%, cuman kalau untuk kelamaan hubungan Mia nggak tahu sih, takutnya nggak lama. Tapi ya insya Allah semoga lama. Ada serangan-serangan nggak sih dari netizen, mungkin dari fansnya Fuji atau fansnya Aishar atau di luar fans mereka? Nah, dari netizen gimana kamu meresponnya mungkin? Kalau untuk fansnya sih lebih baik support selalu. Terus juga jangan membuat isu-isu dulu. Ingat, jangan buat isu-isu dulu nih. Ikutin aja alurnya, jangan ngejudge yang nggak baik, karena kalau ada anggapan negatif nanti takutnya hubungan mereka juga terpengaruh. Oke semuanya, mungkin cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.